Hadir juga jurnalis cantik dan cerdas, Rahma Sarita. Mantan Danjen Kopassus, pemberani, Pak Marco. Hadir juga Profesor Antoni Budiawan. Kita kasih sambutan. Ada salah satu aktivis perempuan yang sangat kritis, Dr. Tiva. Hadir juga di tempat ini orang yang berdiri di garis terdepan tanpa rasa takut, Dr. Muhammad Saidino. Tidak ketinggalan juga Dr. Ishak Rafiq, peneliti dari UI. Rafli Harun. Dan orang yang membongkar penggunaan akun siluman yang dipaksakan dari calon wakil presiden, akun Kubu Papa Dr. Roy Surya. Saya juga secara spesial meminta dengan sangat penuh kehormatan kepada mantan juru bicara Presiden Gus Dur, Abangga Ade Basarni, untuk spesial membacakan puisi protes di ruangan ini. Hadir juga guru besar Profesor TB Masa Jafar, salah satu politisi senior DKI Jakarta, Bapak Jafar Bajaber. Turut hadir juga sangat banyak nama, Jenderal Soeharto, siap, dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, forum ini bebas untuk berinteraksi dan saling bertukar pikiran. Saya mohon bapak-bapak tidak jenuh, tidak ngobrol, supaya pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh kritis yang kami akan undang di forum ini dapat menyampaikan pesan-pesan moral secara tegas di seluruh channel media untuk mengatakan bahwa tanggal 20 Oktober rakyat bersatu mengadili Jokowi. Untuk mempersingkat acara, saya persilakan Profesor Dr. Rafli Harun untuk langsung memimpin acara ini. Waktu dan tempat kami berikan. Wassalam. Merdeka. Ini pembukaannya saja sudah begitu, gimana nggak geri-geri sedang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas. Ya, kawan-kawan semua, hari ini ada dua kejadian penting. 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Dan yang kedua, pelantikan anggota DPR dan anggota DPD yang insya Allah tidak jadi melantik Fufu Fafa. Mudah-mudahan begitu. Karena tidak lagi qualified, ya, tidak lagi punya kualifikasi, sudah melakukan perbuatan tercela. Jadi kawan-kawan semua, diskusi ini akan dihelat sampai pukul 16.00. Bukan diskusi sesungguhnya, tapi mini orasi. Ya, nanti saya akan mengundang tokoh-tokoh untuk berbicara ke depan, maksimal 5 menit. No matter Anda senior atau junior, 5 menit. Lebih dari 5 menit, saya berdoa mudah-mudahan Anda sadar. Kalau Pak Amin Rais sudah suruh-suruh ini susah dengan kita sekolah, ya kan? Tetapi ternyata ada teman saya yang berulang tahun hari ini. Dia tadi baru kasih tahu, katanya saya ulang tahun hari ini. Teman kita azamkan maju ke depan. Kita ucapkan happy birthday kepada beliau. Ulang tahun yang Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga perjuangan ini diridhai Allah dan Allah meridhai bagi yang zalim pemimpin cepat diturunkan dan dipenjarakan. Amin. Ya, azamkan ini adalah penemu ijazah palsu.
Kalau mau tahu jasa palsu, tanya Azamkan, Eki Sujana, kemudian macam-macam Ahmad Hosinuddin. Mereka sepaham betul. Kesempatan pertama kita berikan kepada yang terhormat. Saya tidak ingin mengatakan yang mulia, karena yang mulia sudah tidak mulia lagi. Tapi di MPR DPR tidak ada yang mau tepuk tangan. Nah, ini yang terhormat Bapak Amin Rais, Profesor Doktor. Terima kasih. Selamat datang juga kepada Profesor Din Zamsudin yang kemarin juga digerebek. Duduknya di samping saya. Halo Pak Amin, sehat-sehat Pak. Pak Amin doain, Pak Amin. Pak Amin doain. Enggak, mic-nya cuma satu aja. Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan pertama, Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga, rumah kampung dia. Betul-betul ini sebuah manusia toksik yang bodoh bin tengil, ya, yang betul-betul menghina undang-undang dasar 1945. Jangan lupa UUD itu adalah dasarnya undang-undang, tapi oleh si Mulyono Joko Pret ini ya, betul-betul menghina kita semua. Yang kedua, dia penampilannya seperti rakyat biasa, pelunga-pelungu, orang bohong, tapi dalam hatinya itu mengabdi kepada kepentingan korporat-korporat dan konglomerat pemilik modal. Hubungan dia dengan Beijing saya kira sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga, saya berani menyimpulkan sesungguhnya dia telah menjadikan Indonesia sebagai negara subordinat negara Tiongkok daratan itu. Jadi sesembahan dia itu bukan oleh Maha Kuasa, tapi adalah paman Xi Jinping, ya. Dan dia adalah presiden Cina, kemudian juga sekretaris jenderal Partai Komunis Cina, kemudian juga kepala intelijen, kepala PLA, People's Liberation Army, angkatan militernya Cina itu. Dan ini sesuatu yang betul-betul memang menghina bangsa sendiri. Nah, setelah tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan. Insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolong itu. Serba pornografi, ya, yang dimiliki dia itu bukan negara kita, orang rakyat, keadilan nggak ada, ya, tapi hanya maaf, wahai kita tahu ya. Nah, terakhir, kita jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Jadi saya sering sekali insiden ayat pendek dalam surat Ibrahim berbunyi, Bapak makaru makrohum wa indallahi makruhum wa ingkana makrum litasula min hujiba. Jadi sesungguhnya orang membuat makar, ya, seperti Mulyono ini kan suka membuat makar. Itu makar mereka ada di genggaman Allah. Jadi tidak kemana-mana. Sekalipun makar mereka itu dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa gunung. Ini dahsyat sekali, ya. Jadi manusia itu cuma debunya debu. Kalau kemelinti, kemeluntuh, takabur seperti Mulyono itu insya Allah akan tenggelam. Dan yang penting kita harus seret dia ke penjara.
penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat Jokowi. Bayangkan, satu orang bicara langsung adili Jokowi, dua orang adili Jokowi. Ya kawan-kawan semua, coba kita cek semangatnya. Allahu Akbar. Semangat ya. Ya berikutnya katanya ada yang mau wayang ya? Ada. Oke. Profesor yang menemukan teman baiknya Fufu Fafa akan tampil ke depan. Roy Suryo. Wayang Fufu Fafa. Biar afdol kayak dalang, saya pakai belangkon. Terima kasih Mas Revi. Karena waktunya mepet, siap. Saya hanya ingin sekitar 5 menit saja, karena dalam gambar ini banyak tokoh Petruk, ya. Jadi saya akan menceritakan soal filosofi Petruk jadi ratu atau Petruk jadi raja. Sebelum ada Fufu Fafa, ini yang lebih penting. Oh, ini hidupnya Fufu Fafa. Jadi ini harus keluarkan dulu. Jadi saya akan cerita. Biasanya kalau wayang itu dalam bahasa Jawa. Tapi kali ini saya akan cerita dalam bahasa Indonesia. Biar gampang. Loncat kacarito, bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap. Ing Oslo, sana Solo, bukan Solo, tapi Oslo. Ada sosok dekil, sosok hitam, jelek, elek, betul. Yang kemudian diberi pencitraan yang luar biasa. Dia adalah Petruk, mendapatkan gelar the best mayor in the world. Petruk bisa untuk mayor, Petruk bisa dapat mayor. Luar biasanya, dia berucap ketika ada banjir di mana-mana. Banjir itu akan bisa tuntas kalau saya jadi gubernur Jakarta. Maka berangkatlah dia naik mobil SMK. Mana SMK-nya? Gak ada. Karena SMK-nya goib. Nah, kemudian setelah dia di Jakarta, dia dibedaki. Petruk ini dibedaki, kasih warna seperti pasukan silver yang ada di traffic light itu. Ya, tapi ini bukan silver cebokernya Fufu Fafa ya. Itu ada silver juga namanya, Silverster itu namanya. Nah, kalau ini silver yang lain, tapi bukan silver. Dia kemudian setelah dibedaki, kemudian dia masuk. Dan kalau wayang itu akan masuk menjadi sebuah lakon, namanya Gorong-Gorong. Jadilah dia menjelma menjadi Petruk yang berkulit emas. Berkulit emas. Petruk berkulit emas ini kemudian memimpin ibu kota DKI Jakarta. Ketika kemudian dia menjadi pemimpin di DKI Jakarta, banjir tidak juga hilang. Betul? Dia kemudian berucap, banjir akan hilang kalau saya menjadi Presiden Konoha. Wah, kemudian didukung oligarki. Dia kemudian menemukan, kalau dalam cerita sebenarnya, dia menemukannya namanya Serat Kalimosodo. Serat Kalimosodo itulah surat kalimat syahadat. Tapi apa benar dia mengucap kalimat syahadat? Nah, kemudian dia berubah menjadi Raja Petruk
inilah Raja Petruk. Bukan Raja Jawa, tapi Raja Petruk. Ada gambarnya. Raja Petruk ini memang tidak layak menjadi raja, kan? Ini orang yang hitam tadi, kemudian dipakaiani, dikasih, dan dia kemudian dikenal dalam dunia pewayangan sebagai tokoh namanya Well Geduel Bek. Well Geduel Bek itu artinya apa? Dia geduel, dia itu pakaiannya rapi, tapi rakyatnya cuek bebek. Rakyatnya diterlantarkan. Kemudian ini asli dalam referensi Raja Petruk atau Petruk Dadi Ratu ini dikenal dengan nama kantong bolong. Ini asli. Jadi filosofinya jelas. Kantong bolong itu kantong yang berisi 11.000 triliun. Betul? Bolong tapi nggak ada isinya. Satu-satunya cara untuk kemudian dalam cerita pewayangan menurunkan Petruk ini hanya satu cara. Tangkap sang Petruk, copot aji-aji di kepalanya. Jadi itu pesan moralnya. 20 hari lagi mari kita copot kepala raja ini dari Raja Petruk. Dan kemudian jadilah dia kemudian diadili. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Soal pengumuman lain waktu. Yang jelas 99% asli. 99,9% asli dan dilaporkan ke Mabes Polri sebagai bonusnya. Kelanjutan dari Petruk Jadi Ratu. Saya sebenarnya ada juga menciptakan lagu itu, judulnya Raja Petruk ya. Ini cerita tentang Raja Petruk. Ada lagu itu. Tetapi ini ada orang yang mau berpuisi. Saya mohon maaf, tadi saya mau memanggil ibu-ibu biar adil. Tetapi setelah ini saya panggil ibu-ibu. Karena ini Mas Adi Mas Ardi rupanya ingin berpuisi dengan Raja Petruk juga. Silakan Mas Adi Mas Ardi. Hidup Gus Dur. Terima kasih. Pengadilan Petruk. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita berkumpul di sini untuk mengingatkan kita semua bahwa telah terjadi kerusakan yang luar biasa, kerusakan yang paling luar biasa dari rezim Mulyono ini, Joko Widodo ini, ada rusaknya peradaban. Peradaban itu adalah penemuan manusia terhadap Sang Pencipta yang melahirkan agama dan ilmu pengetahuan. Dua hal itu dilandasi oleh etika dan moral. Ketika etika dan moral itu runtuh, maka peradaban itu juga runtuh. Itu sebabnya teman-teman dari Partai Negoro ini ingin berjuang kembali untuk menemukan peradaban bangsa Indonesia. Tadi sahabat saya Roy Suryo sudah memetaskan Petruk jadi raja. Ini bagi teman-teman yang bukan Jawa, saya ingin menjelaskan bahwa secara filosofi Jawa itu bukan berarti bahwa rakyat tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau rakyat menjadi pemimpin menjadi berantakan, itu bukan itu maksud dari Petruk jadi raja. Jadi Petruk jadi raja itu adalah kritik terhadap para kesatria. Ketika para kesatria berkhianat, ketika para kesatria korup, ketika para kesatria tidak menjalankan perintah-perintah konstitusi, maka situasi akan menjadi buruk. Dan itulah sebabnya kemudian muncul seorang Petruk dengan jiwa yang terkutuk memimpin bangsa, memimpin negara. Jadi kita pernah punya pengalaman 2 kali bagaimana dari rakyat biasa menjadi pemimpin. Di masa lalu kita pernah mendengar kisah Ken Arok. Ken Arok itu dari rakyat jelata, kemudian ketemu Tunggul Ametung, kemudian ditarik Tunggul Ametung dari istana, dimuliakan oleh Tunggul Ametung. Tapi karena mental buruk, Ken Arok itu kemudian membunuh Tunggul Ametung dan memperkosa istrinya Ken Dedes. Dan kemudian lahirnya keturunan yang kemudian menjadi
raja-raja Jawa. Sejarah tidak pernah mengutuk perbuatan Ken Arok, sehingga sampai hari ini kita melihat bahwa keturunan raja-raja Jawa itu adalah keturunan Ken Arok, termasuk Raden Wijaya pendiri Majapahit. Nah, kemudian di zaman modern ini ada anak rakyat jelata dari Boyolali dimuliakan oleh demokrasi. Kemudian, tapi dia membunuh demokrasi, memperkosa konstitusi, kemudian melahirkan anak-anak yang diharapkan menjadi para pemimpin keturunan yang menjadi pemimpin bangsa hari ini. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena itu kita semua di sini, kalangan civil society harus tetap bersatu. Karena ke depan kita akan mendapat pemerintahan yang baru dan kita belum tahu jenis kelaminnya seperti apa. Kalau bisa tetap kompak, dan kita akan berharap kita menjaga demokrasi. Karena demokrasi ini penting, bukan sekedar mekanisme rekrutmen kepemimpinan, tapi demokrasi adalah budaya. Demokrasi dasarnya adalah bagaimana mengatur kehidupan berbangsa bernegara ini untuk masa depan. Jadi dasar demokrasi adalah untuk kepentingan masa depan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri rezim ini, tadi setelah endingnya Roy sudah mengatakan Petruk harus diadili, maka inilah puisi pengadilan Petruk. Petruk terlanjur menjadi raja, dinobatkan 9 naga digorong-gorong tong nafikan. Saat itu rembulan menutupi matahari, kegelapan menyelimuti mata hati, akal sehat terperosok di selokan, kalangan intelektual ikutan bebal, cermin di budaya memang nyerap semua daya. Petruk pun jadi berhala, dipuja demi jabatan dan kekayaan, melimpahkan dosa di mana-mana, mengguncang kesadaran akal pikiran. Oh, kenapa zaman begini edan, lebih edan dari zaman Rangga Warsito. Hutan dibikin bopeng, tapi kota yang dijanjikan tak pernah menjadi nyata. Ibu kota hanya dusta. Dinasti dibangun strategi ambisi. Para pangeran ingusan kian jumawa. Dari atas tahta kepalsuan, lebar dosa di mana-mana. Hidupnya mewah, rakyatnya susah. Superjet melesat, nembus batas kesadaran. Langit tersodok, langit runtuh. Tapi sekalipun langit runtuh, katamu, keadilan harus tetap ditegakkan. Doa orang-orang tertindas guncang aras. Malaikat penjaga kebenaran mengutuk Petruk, kembalikan si pendusta ke gorong-gorong, teronggok dalam tumpukan sampah kebohongan. Maka perburuan pun dimulai. Orang-orang kampung gunung, isir bibir sungai, merambah setiap lembah celah lembah. Obor di tangan kiri, tongkat di tangan kanan. Ada juga yang menteng bambu dengan ujung yang runcing, tajam, telanjang dan mengancam. Boneka kayu, hei boneka kayu, sembunyi di mana ia? Tangkap si penipu itu. Di langit, bulan yang tinggal sepotong menyaksikan si pembohong nyisiri gorong-gorong. Menjemput takdirnya, teronggok di pojok ruang kosong, dingin dan suram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini NU, tapi NU yang lemah lembut. Ya, kawan-kawan semua, sebagaimana yang saya janjikan tadi, saya harus memberikan kesempatan kepada kaum hawa, ya, biar adil. Coba kaum hawa, siapa yang duluan? Ada dokter. Jadi di Indonesia ini ada 3 dokter yang aneh. 1 dokter yang senior, mantan Menteri Kesehatan. Siapa namanya lupa?
Oh, Siti Fadila Supari, oh malah lupa, itu kelihatan tua ya. Yang kedua Dr. Eva Caniago, itu suka demonstrasi. Nah yang ketiga, sama gilanya, tajam sekali apa yang dikatakan beliau. Untung cantik orangnya, Dr. Tifauza Tiazuma atau Dr. Tiba. Ayo ke sini. Walaupun dokter cantik tetap di 5 menit ya. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Tidak boleh. Saya mau kasih kuliah tentang psikopat sama adiksi seks, tapi dikasih waktu cuma 5 menit gimana? Intinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambah penjelasan saya, mudah-mudahan cuma bisa 5 menit ya. Tapi saya akan mulai dengan sebuah puisi. Puisi yang diciptakan oleh Fufu Fafa sebagai cara saya untuk memberikan penjelasan tentang simptom-simptom gejala gangguan jiwa yang terdapat pada sosok si penulis puisi ini ya. Dia menulis salah satu puisi yang sangat terkenal, saya bacain ya. Fufu Fafa berkata di Kaskus ya, tahun 2014, tengah malam. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Lalu dia berteriak, "Titi, kembalilah ke pelukanku." Terus habis itu, dia, maksudnya Prabowo, menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas sampai di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Kalau seorang yang mempelajari ilmu neuroscience melihat ini bukan sebagai sebuah kalimat lelucon, tapi ini adalah sebuah tanda-tanda dan gejala dari orang yang menderita gangguan jiwa, tepatnya schizofren, ya. Dan di sini juga ada simptom-simptom bahwa yang bersangkutan adalah seorang psikopat. Dari mana kita bisa lihat ya? Dari mana kita bisa lihat? Satu, dia berulang kali menggunakan persona Pak Prabowo sebagai objek hinaan dia, berulang kali, ratusan kali dalam kurun waktu yang singkat ya. Nah, ini menunjukkan gejala yang namanya obsesif kompulsif, merupakan bagian dari gejala schizofrenia ya. Kemudian dia membayangkan Pak Prabowo yang gendut itu, mohon maaf ya, bukan body shaming ya, mendaki Gunung Semeru. Itu artinya dia menghina. Dia membayangkan Pak Prabowo seorang yang sudah lansia, berbadan gemuk, mendaki Gunung Semeru. Kan itu lucu banget kan? Lihat. Tapi sebetulnya itu adalah ungkapan gila, ungkapan gangguan jiwa ya. Sesuatu yang sifatnya delusional, membayangkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lalu pas Pak Prabowo nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Itu artinya dalam sisa-sisa logikanya, dia masih membayangkan bawah sadarnya bahwa Pak Prabowo adalah seorang sosok nasionalis. Masih ada sisa-sisa. Tapi Anda bisa lihat ya, terjadi sebuah flight of idea. Dari tiba-tiba Pak Prabowo yang gendut itu naik Gunung Semeru, tiba-tiba Pak Prabowo teringat ya seorang yang nasionalis gitu ya. Tiba-tiba dia loncat lagi pikirannya. Inkoherensi namanya ya. Bahwa dia langsung teringat Pak Prabowo itu sudah berpisah sama Bu Titi. Dia menghina Bu Titi dan Pak Prabowo dengan berkata, "Bu Titi, kembalilah ke pelukanku ya." Jadi di situ ada banyak sekali simptom-simptom psikopati di situ, simptom schizofrenia di situ ya. Nah kemudian dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Nah, ini lucu banget, karena yang menggelinding itu bukan binatang landak, tapi karena dia memiliki keterbatasan IQ, maka dia lupa binatang apa yang menggelinding. Menggelinding itu adalah terenggiling. Sepintas lalu kan seperti landak ya. Kadang-kadang
bodoh. Maka ya sangat bodoh, makanya dia berpikir Anda itu sampai terenggiling tulisannya Anda. Ya. Kemudian sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Loncat lagi dia. Karena dia mengasosiasikan Gunung Semeru itu gunung yang di bawahnya ada orang jualan jagung bakar. Jadi dia loncat ke puncak pas. Ke puncak pas seperti itu ya. Nah, jadi Anda itu bisa memberikan sebuah analisis dari kata-kata yang ditulis sekian banyak oleh si buku Fafa. Sekarang pertanyaan saya kepada semuanya. Apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda. Karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi saudara sekalian tetap bisa 5 menit ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa 5 menit. Saya biar adil mau memberikan kesempatan kepada perempuan lagi. Jadi dalam laki-lakinya 3. Prof Samsudin, saya dulu ya nanti. Ada Rahma Sarita ada nggak? Ada. Oh, yang cantik lagi, si cantik dari Papua. Siapa namanya? Silakan, ayo. Ayo. Mau ngomong nggak? Oh nggak mau. Siapa lagi ya? Sudah, oke ya. Kawan-kawan semua, kalau tadi dikatakan bahwa kita akan gugat Mulyono setelah tanggal 20 Oktober, Anda salah. Ternyata sudah ada kelompok masyarakat yang diwakili oleh Habib Rizik Syihab, Edi Mulyadi, Majen Sunarko menyampaikan gugatannya ke pengadilan atas berbagai kebohongan yang sudah dilakukan oleh Mulyono alias Jokowi. Dan ada wakilnya di sini, yaitu Jinbo anak Edi Mulyadi. Tetap 5 menit. Edi Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada pendukung Mulyono? Ya. Pendukung Jokowi? Ya. Ada pendukung Gibran, masih pendukung Bapak. Oke, singkat saja seperti kata Refli Harun tadi, saya Dokter panjang gitu, gelarnya nih. Habib itu kan gelarnya panjang, banyak ya. Lalu ada Jenderal Sunarko, ada yang lainnya, ada 7 orang semuanya. Kemarin tanggal 30 September sudah mendaftarkan gugatan perdata kepada Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita menamakan diri TAMAK, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan. Karena Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa penuh dengan kebohongan. Tadi Mas Roy Surya menyebut ada kantong bolong. Ya kan, Petruk kantong bolong, yang kantongnya bolong ada 11.000 triliun ternyata bohong. SMK ternyata bohong. Jadi banyak sekali. Nah, saya mau bacakan beberapa tuntutan saja. Ya, sejak jadi gubernur DKI pun dia berbohong. Lalu rangkaian kebohongannya macam-macam. Dan antara lain soal komitmen untuk menjadi gubernur DKI 5 tahun ternyata bohong juga. Ingat waktu ditanya wartawan soal capres, Kopras capres nggak mikir. Saya nggak mikir, saya itu mau urus banjir Jakarta, fokus gitu kan. Pak Jokowi gimana soal capres? Kopras capres, saya itu mikir soal kemacetan Jakarta. Semuanya bohong ya. Lalu ada mobil gaib yang sudah dipesan 6.000 unit.
Ini mobil sudah dipesan 6.000 unit, padahal cuma diproduksi 200-300 per bulan. Jadi kalau pesan harus tunggu inden 3 tahun. Dia juga bohong soal katanya tidak ada dana APBN pada kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bohong apa bohong? Bohong ya. Sekarang kita lihat loncat aja ke tuntutannya ya. Saya bacakan para penggugatnya. 1 Habib Rizik Syihab, 2 Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, ada Eko Sancoyo SHMH, ada Edi tempat buang anak Mulyadi, ada Mas Mursalin belah sana di ujung, ada Dr. Marwan Batubara, dan 1 lagi Dr. Munarman. Jadi tuntutan kita adalah 1, menghukum Joko Widodo membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri. Jadi selama ini dia nyuruh Sri Mulyani tanda tangan utang, lo yang bayar, bukan kita ya. Sampai periode 2014 sampai 2024 selama Jokowi berkuasa. Lalu kemana uangnya kalau dia bayarkan? Akan disetorkan kepada kas negara ya. Utang kita sudah tembus 8.000 triliun. Kemudian memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Joko Widodo. Saya sudah datang ke Colomadu, ke Kabupaten Karanganyar, tempat lokasi rumah calon rumah mantan Presiden Joko Widodo. 12.000 meter persegi. Harganya per meter 15 juta sehingga harga total tanahnya saja 180 miliar rupiah. Bayangkan orang pembohong begini dapat tanah segitu ya. Kemudian tuntutan kita memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Joko Widodo. Kita tidak rela uang kita, uang rakyat digunakan untuk membayar pensiun Joko Widodo. Setuju? Saya kira itu saja. Banyak yang lainnya akan bicara. Tapi seperti kata Refli tadi, kami sudah mendaftarkan. Jadi tidak menunggu tanggal 20 Oktober. Kami juga sedang menyiapkan, sudah menandatangani gugatan kepada Fufu Fafa. Tunggu tanggal mainnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya saya harus memaksa Syarifah Nova Al-Hamid mau menyampaikan sesuatu. Karena Papua ini penting bagi kita ya, untuk kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai. Ini Papua. Nanti ada juga Ibunda kita Nurjati Akmal. Tapi nanti saya kasih kesempatannya kamu ya, setelah Pak D dan yang lainnya. Silakan. Di sini ngepas. Di sini ngepas. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang belum tahu saya namanya Olfa Al-Hamid. Saya dari Papua. Jauh-jauh datang dari Papua untuk ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat datang Profesor Dr. Pak Amin Rais. Saya sangat ngefans sama beliau dari kecil. Baru pernah ketemu beliau saat ini, Masya Allah. Barakallah Pak. Dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Saya sangat salut dan bangga terhadap Abang Faisal Assegaf yang dapat dengan singkat mengumpulkan ini. Kalau di kupingnya Pak. Ulang ya. Masya Allah ya Bu. Saya sangat bangga dan salut terhadap Abang Faisal Assegaf yang dengan singkat bisa Masya Allah mengumpulkan banyak sekali tokoh-tokoh dan juga simpatisan yang juga ingin perubahan di negara ini. Saya tidak akan berpanjang lebar. Kami semua dari Sabang sampai Merauke ingin perubahan. Betul? Mari kita terus mendukung perjuangan
Abang Faisal Assegaf dan rekan-rekan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masa saya ngambil sendiri? Ya, kawan-kawan semua. Jadi Alfa Hamid ini sedang menunggu waiting list. Mudah-mudahan yang terpilih itu nanti ada perhalangan. Karena kemarin dia nomor 2. Jadi kalau yang nomor 1-nya berhalangan, dia akan menjadi dilantik sebagai anggota DPR. Kita doakan ya, yang terbaik maksudnya. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Tapi kalau hak kita boleh. Sekarang saya mengundang senior kita yang kemarin juga digeruduk, duduk bareng saya, padahal sedang batuk, Profesor Din Samsudin. Silakan Pak Din. Udah biarin aja dah. Bisa minta semua diam. Kita membaca surah Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir terlambat selain ada urusan, juga ingin mengetahui kondisi lapangan di rumah makan Al Jazeera Menteng ini. Apakah ada tampang-tampang preman berusuk? Saya dilapori, alhamdulillah tidak ada. Mungkin karena ada Abu Latif dengan jawara dari Banten dan juga beberapa laskar, sehingga para preman itu takut untuk datang. Namun apapun yang terjadi, kita harus siap. Saya mendapat banyak sekali pertanyaan dan pengungkapan simpati sejak kemarin. Bagaimana keadaan Pak Din? Bagaimana keadaan Bang Din? Saya jawab, alhamdulillah aman sentosa. Apakah tidak takut kalau dipukul oleh preman? Insya Allah tidak. Karena walaupun seperti ini, saya ini pernah diangkat jadi pendekar besar silat tapak suci. Yang terakhir, sejak beberapa tahun yang lalu, saya mengungkapkan berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 182 tentang istidraj, tentang seseorang dan sekelompok orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kenikmatan semu, namun pada ujungnya mereka akan nyungsep. Itulah istidraj. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, yang melakukan kebohongan, yang melakukan kejahatan, maka kami akan istidrajkan mereka. Mereka dibiarkan untuk menikmati, merasa tidak apa-apa, namun di ujungnya
Allah akan datangkan azabnya min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Saya meyakini istidrak ini sedang berlangsung, dan pada waktunya maka janji Allah itu akan menjadi kenyataan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tertib sekali ya, pembicaranya 5 menit selesai ya. Saya kira nanti semua akan dapat kebagian kalau begini flow-nya. Saya mengundang senior lagi, dulu anggota partai politik tapi sekarang sudah sadar, sudah berhenti dari anggota partai politik dan sudah berhenti juga dari anggota DPR. Sayuti Asatri, silakan Bang Sayuti Asatri. Halo, hadir kan? Oke. Tetap 5 menit ya. Saya kira yang paling penting soal ini dan saya bisa waktu, karena saya sudah merasa cukup berbahagia. Saya akan melaksanakan. Intinya satu, bahwa pada tanggal 20 nanti, Indonesia memasuki hari kemerdekaan yang kedua. Indonesia merdeka dari akal sakit ke akal sehat. Saya kira ini saja. Terima kasih. Indonesia merdeka dari akal sakit ke akal sehat. Kalau begitu presidennya Rocky Gerung. Karena beliau adalah presiden akal sehat. Ya. Makar nanti kita duluan nanti. Ya, ini orang yang luar biasa. Ketika memimpin lembaga ini, keren sekali lembaga ini. Saking kerennya, masa jabatannya terpaksa diakhiri lebih cepat. Abraham Samad. Bang Abraham Samad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf menghubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit, dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Makanya saya bilang, besar kalau udah klub itu, maka saya bersedia mengundang. Karena terus terang, kemarin saya kecewa sekali di Kemang, karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Apa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itu yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya yang perlu dihentikan, kalau pemilik keuangan itu tetap diizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut
dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Refli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis, kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili. Terima kasih. Silakan buang daeng tanda tangan di sini. Jadi mereka yang sudah orasi, mini orasi, silakan tanda tangan di sini. Tapi tolong jangan separuh papan ditandatangani. Kecil-kecil aja biar memberikan kesempatan yang lain. Silakan, ada spidolnya di situ. Berikutnya kita panaskan situasi ya. Orang ini sangat berbahaya. Sendirian mempermasalahkan Pantai Indah Kapuk 2. Siap mendengar? Mr. Said Didu. Ayo buang Said Didu. Dikasih tempat. Kalau bisa Daeng Abraham Samad dikasih nama. Soalnya tidak semua orang tahu tanda tangan Anda. Dikasih nama. Orasi dulu baru tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan terbesar Joko Widodo adalah menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Hari ini kita berkumpul semua di sini untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang diserahkan oleh Joko Widodo kepada oligarki, kepada rakyat pemilik yang sah. Kekuasaan sekarang bukan lagi berada di Merdeka Utara, bukan lagi berada di Senayan, bukan lagi berada di Trunojoyo, bukan lagi berada di Cilangkap, bukan lagi berada di Gedung Bundar, tapi berada di markas besar oligarki nasional yang berada kira-kira di Pantai Utara Jakarta. Mereka lah yang mengendalikan semuanya. Mereka lah yang mengendalikan siapa yang bisa mendapatkan bintang di Cilangkap, siapa yang bisa naik pangkat di Trunojoyo, siapa yang harus masuk penjara hari ini, siapa yang harus digusur di negeri ini. Itulah markas kekuasaan oligarki nasional. Ini yang harus kita rebut. Ini Jokowi sedang menyerahkan itu. Menyerahkan kedaulatan rakyat kepada mereka. Mereka lah yang mengatur semua negeri ini. Ketua-ketua partai di ujung telunjuk dia. Hakim di ujung telunjuk dia. Petinggi pertahanan keamanan di ujung telunjuk dia mereka.
penegak hukum di depan lidah mereka. Ini menurut saya adalah kesalahan terbesar Joko Widodo karena memang dia tidak punya kemampuan untuk memimpin, tapi dijadikan boneka oleh kaum oligarki. Harus diadili. Harus diadili karena Jokowi lah menyebabkan bangsa Indonesia lebih rendah di depan penjajah Belanda. Kantung di mana? Oligarki sedang menggusur rakyat di seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan di Rempang sana tanda tangan Bahlil di depan Perdana Menteri Cina dengan Presiden Jokowi. Bulan Juli, bulan Agustus Menko Perekonomian menetapkan menjadi PSN. Bulan September rakyat Indonesia harus diusir dan mengendang Cina datang. Bangsa biadab apa seperti ini? Pemimpin biadab apa seperti ini? Anda bisa bayangkan di ibu kota negara yang dibangun, rakyat diusir dari sana dan hanya diberikan hak guna usaha 10 tahun, tapi mengundang asing 190 tahun. Lebih biadab mana mereka dari Belanda? Di IKN, di PSN Pik 2, kira-kira 100.000 hektar tanah akan digusur rakyat dengan harga 15 sampai 50.000 rupiah dan dijual menjadi 20 juta, 36 juta rupiah. Apakah biadab seperti ini kita biarkan? Itu semua adalah kelakuan oligarki. Saya ingin menyatakan hari ini DPR dilantik. Saya ingin menyatakan, mari kita menyatakan semua yang kumpul sini, kami adalah wakil rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan yang Anda jual, wahai Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan uang tanda tangan namanya. Ya, kawan-kawan semua, saya mau memanggil masih banyak. Ada Antoni Budiawan, ada Ishak Rafiq, ada Maijan Sunarko dan lain sebagainya. Tetapi buat keadilan gender, saya ingin memberikan apresiasi kepada ibu kita. Orang yang saya tahu, jangankan di stage seperti ini, di mobil komando pun dia naik dan kemudian menyampaikan orasinya. Dan dia adalah mantan anggota DPR yang juga sudah sadar. Satu periode saja, Ibu Nurdiati Akmal. 5 menit Bu ya, maksimal. Mohon maaf ya tokoh lainnya, saya ingin memberikan penghormatan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang kami cintai, yang kami rais, dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di dalam seluruh yang hadir hari ini, ketahuilah genderang perang telah dibunyikan. Kita harus siap untuk ikut berperang. Saudaraku, Allah sudah mengingatkan pada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Siap menangkap Jokowi? Siap masukkan penjara Jokowi? Allah sudah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan. Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya, bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Dan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudaraku sekalian, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan pada kita. Hai saudaraku, Allah sudah katakan, innallaha tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah? Siap kita mati syahid? Saya siap mati syahid untuk membela negeri ini. Karena saya sedih melihat aset-aset kita sudah habis, anak cucu kita tidak kebagian. Kalau
sengsara. Oleh karena itu, saya ingin mendoakan, tolong diaminkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahlikil kafarata. Allahumma ahlikil kafar. Allahumma ahliki Jokowi. Wasaddid samlahum wa farid jamahum wa anzil alaihim malaikal ladzi la yudaddu anil qaumiz zalimin. Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada la yudaddu anil qaumiz zalimin. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi ya Allah. Binakan dia ya Allah. Masyarakat bangsa kami. Bangsa kami dijajah oleh bangsanya sendiri. Dia mengundang Cina komunis datang ke negeri ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hancurkan barisannya. Jangan tinggalkan seorang pun dari barisannya, agar kami semuanya bisa merdeka dengan sebenar-benarnya. Ya Rabb, 9 tahun merdeka, tapi ternyata kami belum merdeka. Kau tolong ya Rabb, hamba-Mu yang lemah. Kami tidak mampu berbuat karena kami tidak punya senjata, tapi kami siap mati syahid di jalan-Mu ya Rabb, untuk membela negeri ini. Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumiz zalimin. Wansurna alal qaumiz zalimin. Wansurna alal qaumiz zalimin. Allahumma surjuyusal muslimin. Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada la tugadiru minhum ada. Ya Allah, hancurkan seluruh sekeliling Jokowi yang mereka bersatu untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Jangan tinggalkan seorang pun dari teman-teman mereka. Habisi mereka semua ya Rabb. Tinggalkan kami semua yang cinta pada negeri ini. Allahu Akbar. Nasrullah fatum qarib. Yakinlah pertolongan Allah akan datang untuk kita. Allah sudah menjanjikan akan ada kemenangan tatkala kita semuanya turun semuanya. Nyawa kita, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Ingat anak-anakku, saudaraku, surga sudah diberikan DP untuk kita kalau kita mau berjihad untuk membela negeri yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Allahu Akbar. Ya, kalau mau melihat nasionalis sejati, lihatlah sosok ini, Antoni Budiawan. Terima kasih Bung Refli. Tepuk tangan tuh. Momentum yang kita tunggu-tunggu akhirnya akan datang 20 Oktober. Kita tunggu terlalu lama. Seharusnya Jokowi sudah harus diberhentikan dalam masa jabatannya. Sudah harus dimaksulkan sejak lama. Karena Jokowi melanggar peraturan perundang-undangan sangat banyak sekali. Bukan karena keterbatasan bukti bahwa Jokowi tidak dimaksulkan, tetapi karena Jokowi melakukan kekuasaannya. Dengan itu, maka dia masih dilindungi. Tetapi 20 Oktober, setelah Jokowi lengser, setelah Jokowi menjadi masyarakat sipil lagi, maka seluruh rakyat Indonesia jangan sampai terlena dan harus meminta pertanggungjawaban dari Jokowi atas tindakan-tindakannya yang sewenang-wenang. Di masa Jokowi, ketika penerimaan negara naik 600 triliun pada tahun 2022, rakyat Indonesia dibebankan dengan kenaikan pajak PPN dari 10% menjadi 11%, dengan kenaikan harga BBM, Pertalite dan biosolar, dengan alasan bahwa subsidi BBM sudah sangat besar sekali, yang ternyata adalah pembohongan besar. Ini adalah suatu penipuan yang sangat besar sekali dari Jokowi. Oleh karena itu, kita berharap bahwa 20 Oktober
setelah dan setelahnya, maka kita harus mengadili Jokowi. Kita harus minta pertanggungjawabannya agar semua tindakannya dapat diadili. Yang benar akan menjadi benar dan membela rakyat. Terima kasih. Ya, jangan lupa tanda tangan Bu Nurdiati Akmal juga tanda tangan di sini tadi ya. Kawan-kawan semua, ini ada special request, katanya dia mau pergi. Susah ya hostnya. Ishak Rabi, ini ekonom. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Refli, udah dimajukan. Sebetulnya ada giliran orang lain dulu, tapi gue lagi mau pergi. Sebetulnya tadi jam 2 mau pergi, saya mendahulukan ini yang di sini agak lama. Saudara-saudara sekalian, saya Ishak Rafiq. Saya penulis roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Ini yang saya canangkan ya, untuk menjadi alternatif dari masa depan yang dibuatkan oleh lembaga-lembaga internasional, oleh IMF, Bank Dunia, dan para kreditor dan investor yang akan membawa kita menjadi 3-in-1. Pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, yaitu kebencian pada agama, LGBT, dan lain-lain. Dan inilah yang dititipkan kepada pemerintah, ya, terutama 10 tahun terakhir, kita melihat kemampuan produktif kita dipotong, ya, tanah-tanah kita, bahkan dari rakyat yang tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah, tanahnya bisa diberikan kepada investor. Mulai dari Rempang kita lihat, Morowali, kemudian Banten, Wadas, Papua, dan lain sebagainya. Ini dengan gampang. Undang-undangnya dibuatkan dan disetujui oleh DPR, berkali-kali diputar balik Omnibus Law, yang kemudian dapat gelar yang sangat indah, Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal yang dilakukan adalah bisa memecat kapan saja tenaga kerja kita, sehingga dia cuma menjadi budak saja, ya, yang bisa dipecat kapan saja, menjadi kuli kontrak seumur hidup. Selain tanah-tanahnya boleh diambil oleh negara dalam bentuk, ya, dijadikan PSN. Ya, ini sangat mengerikan. Proyek strategis nasional atau kawasan ekonomi khusus. Nanti 30 grup usaha akan menguasai negara kita ini. Tempat-tempat strategis dan mengandung tambang dan yang kaya akan jadi ini seperti zaman company dulu. Maka saya buatkan sebuah roadmap agar kita bisa memilih. Dulu waktu Lenin mau bikin revolusi Bolshevik tahun 1917, 5 tahun sebelum itu dia membuat buku What is to be done, apa yang harus dilakukan. Rakyat harus punya pilihan dari nasib buruk yang dibikin oleh pemerintahnya ini. Kita akan bikin negara ini. Ada 6 opsi masa depan yang saya tawarkan di situ, dan ini memang harus dipilih. Saudara-saudara sekalian, saya baru dapat tambahan ini. Nah, ini saya adalah Pemret, pemimpin redaksi Future Channel. Saya sudah bikin 110 video perlawanan terhadap Jokowi. Dan saya bersama teman-teman Forum Aksi tanggal 24. Jadi sebelum kejadian di Kemang, Grand Kemang itu, demo kami dibubarin, ya, demo kami dirampas di spanduk-spanduknya, kemudian poster-posternya dirobek-robek di depan kita oleh preman yang sama yang melakukan keonaran di Grand Kemang ketika para tokoh ini bersatu. Sementara pada tanggal 24 ini kita sedang membela petani dari perampasan tanah-tanah mereka. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan bersama teman-teman mahasiswa dan forum, ya, dan alumni perguruan tinggi sudah sama-sama sepakat tangkap Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanda tangan, bro. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir mantan Kepala Staf Angkatan Laut
Kita ingin mendengarkan suaranya. Silakan. Laksamana Selamat Subianto. Benar ya Selamat Subianto ya? Benar ya? Soalnya sekarang Subianto juga Panglima TNI-nya. Lagi itu ya, Subianto ya. Oke. Ini salah satu dari sedikit jenderal yang masih kritis. Tepuk tangan buat Pak Selamat Subianto. Jalan Pepa Jaya Mahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Saya satu pertanyaan buat yang hadir semuanya. Siap untuk menyelamatkan negeri ini tidak? Benar siap. Jangan sampai berkhianat. Apa yang akan kita kerjakan itu adalah untuk anak cucu kita ke depan. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk melangkah. Nah, oleh karena itu saya untuk menyatukan hati dan pikiran kita, saya mengajak semua yang hadir ini untuk berikrar pada negeri ini. Siap berikrar? Ayo berdiri semua. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ikut kata-kata saya. Ya. Tangan kanan angkat. Ya. Aku bersumpah demi negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu, kami bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Dua, kami bangsa Indonesia berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat, kami bangsa Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Allah Akbar. Yang pertama tadi ada sumpah sebagai individu anak bangsa. Masalah dulu balik. Yang kedua adalah ikrar kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, semoga ridho Allah dulu menyatukan kita untuk bergerak melakukan perubahan. 98 harus terulang lagi. Harus. Rumah ini sudah nggak karuan, nggak bisa ditambal sulap, jadi harus dirobohkan, ganti sistem yang baru. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanda tangan Pak Laksamana. Di kita juga hadir orang yang selalu bersemangat, mantan Danjen Kopassus, Majen TNI Purnawirawan. Siapa dia?
Siapa dia? Sunarko. Silakan Pak Narko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rasanya sudah cukup banyak petunjuk, bimbingan dan ikrar yang telah disampaikan pada forum ini. Karena pada kesempatan ini, mari kita semua yang sudah menyamakan visi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mari kita bersatu. Mari kita mengajak teman-teman kita yang masih belum tahu. Dan mari kita menyadarkan teman-teman kita yang otaknya sudah tidak waras. Untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara Republik Indonesia yang lagi carut-marut. Ya Pak, betul. Tanpa kenal takut dan kenal lelah. Ya, kita melawan dan harus butuh kekuatan. Kalau kita melawan dengan kekuatan sekarang ini, habis kita disikat sama herdernya rezim. Karena itu sekali lagi, mari aja teman-teman, saudara, tetangga, untuk bersatu, untuk memperbaiki bangsa dan negara yang kita cintai ini, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, dan untuk mempertanggungjawabkan kepada penerus negeri. Kalau sampai pecah belah, kita nanti di akhirat ditanya, diwarisi NKRI dan bisa kita jaga. Sekali lagi, mari kita bekerja keras. Tidak ada istilah lelah dan takut. Mungkin itulah kesempatan yang perlu saya sampaikan kepada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih. Majen Sunarko ya. Orang yang tidak pernah takut, apalagi melawan Mulyono. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir juga sosok yang berbeda. Kalau tadi jenderal dan laksamana, sekarang seorang habaib, seorang Habib Muhsin Al-Attos. Silakan, Bib. Allahu Akbar. Rangkap kayaknya. Rangkap kayaknya. Ini ada YouTuber yang cemburu ini. Tenang, suaranya nanti kita akan distribusikan. Allahu Akbar, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita keperhatian bersama, keprihatinan terhadap situasi bangsa dan negara yang sudah dalam keadaan darurat. Maka kita berkumpul dengan niat ikhlas, dengan tunduk dan patuh, menyerahkan diri, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rejim ini segera tumbang, agar segera kita menjadi menjadi anak negeri, menjadi putra putri bangsa Indonesia yang mempunyai negaranya sendiri, dan kita akan terbebaskan oleh penjajahan, baik penjajahan luar maupun penjajahan asing dan asing. Karena sebetulnya hakikat daripada permusuhan yang terjadi sekarang ini adalah berhadapan-hadapan antara rakyat dan bangsa Indonesia dengan Cina. Betul? Betul? Siap dengan Cina?
Siap hanya Cina? Siap hanya RRT? Takbir! Ada satu hadis Rasulullah dalam Bukhari dikatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum engkau berperang melawan orang-orang yang matanya sipit, hidungnya pesek, mukanya lebar kayak tameng, dan mukanya putih kemerahan. Siapa itu? Itu akan terjadi. Ini hadis Rasulullah SAW. Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu kalau berucap, bersabda, bukan karena hawa nafsu, karena pemikirannya, akan tetapi karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekarang ini kita dijajah oleh Cina. Walaupun ini adalah sebuah rezim boneka, tapi di belakangnya adalah 9 naga yang bentar lagi kita harus usir, harus kita habisi, betul? Takbir! Tentunya kita sebagai bangsa yang merdeka, yang cerdas, kita harus dengan cara-cara konstitusional. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah menurunkan bantuan kepada kita semua. Di bawah rakyat sudah menjerit, tanah-tanahnya sudah direbut, sudah dirampas oleh mereka. Maka saatnya kita harus bangkit bersama rakyat untuk menjaga keadilan kita, martabat dan harkat martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah makhluk kita. Betul? Takbir! Takbir! Siap berjuang! Siap berjuang! Siap turunkan rezim yang zalim! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir, Bib, tenang Bib. Saya khawatir kalau lama-lama Habib bisa jantungan juga. Di kita hadir contoh aktual dari kekejaman dan kezaliman rezim Jokowi. Dipenjarakan karena mengeluarkan pendapat zalim, itu namanya. Anton Permana. Silakan Anton Permana. Hidup Karemli! Saya punya satu subscriber yang setia saya. Ini. Ayo Mas Anton, Pak Anton, Bro Anton. Ya. Kita punya waktu 45 menit lagi. Hidup Anton Permana! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya berada di lingkungan orang-orang yang kurang takutnya udah putus ya. Terima kasih Bang Refli atas waktunya. Saya mewakili dari apa kita namakan Serikat Para Tapol dan Napol. Dan ini juga contoh bagi teman-teman di sini semua, jangan pernah takut untuk menyuarakan keadilan. Seperti apa kata senior saya Bang Jumhur Hidayat, jeruji besi tidak akan bisa merubah burung rajawan menjadi burung nuri. Takbir! Nah, pada saat ini tadi udah banyak yang membicarakan hal-hal, saya hanya satu fokus. Saya izinkan saya bertanya kepada kita yang berada di ruang ini. Mana pilih IKN dengan lapangan pekerjaan yang mudah? Mana pilih IKN dengan biaya pendidikan yang murah? Mana pilih IKN dengan biaya sembako yang murah? Berarti kita dengan IKN ada yang mendukung nggak di sini? Ada yang mendukung nggak di sini? Jadi cocoknya IKN itu untuk apa? Untuk apa? Oke, sesuai dengan judul pertemuan kita hari ini. Pada kesempatan ini, mari kita suarakan bersama, adili dan tuntut Jokowi, dan kita jadikan IKN sebagai penjara pada penjara grup penjara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanda tangan. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir orang yang sudah takut urat, putus urat takutnya. Dia sempat memimpin investigasi KM50 dan sangat vokal tentang sumber daya alam. Yang jelas orang ini berbahaya bagi yang korup.
Marwan Batubara. Hidup Marwan Batubara. Ayo Bang Marwan, move, kasih jalan ya, jangan diajak foto dulu, waktu terbatas. Makasih Bang Refri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira perlu diingatkan bahwa kita melakukan ini atas dasar komitmen terhadap Pancasila. Di sana ada tuntunan agama, ada konstitusi, dan berbagai peraturan yang berlaku, dan juga prinsip-prinsip moral, dan juga ada ajaran atau amanat reformasi. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama bagi kita berkumpul di sini, dan ternyata itu semua sudah dihianati, dilanggar, dilecehkan oleh Joko Widodo. Ya, itu sudah sangat nyata dan itu sudah berlangsung cukup lama. Ternyata itu semakin ke belakang, semakin meningkat kejahatannya terhadap hal-hal pokok tadi, Pancasila, konstitusi, prinsip moral, undang-undang dan sebagainya. Itu satu hal. Nah, karena itu yang kedua, kami dari petisi 100 itu sudah menyuarakan agar Joko Widodo itu dilengsarkan, ya, supaya segera ditangkap dan diadili. Tapi karena moralnya rusak, dia menggunakan kekuasaan supaya dia tidak bisa diadili, terutama oleh siapa? Oleh DPR. Karena itu dia melakukan kejahatan moral dengan mengancam partai-partai untuk tidak pernah mengusung adanya hak angket agar proses pemakzulan itu bisa berlangsung. Nah, disitulah jahatnya Joko Widodo. Itu hal kedua. Kemudian yang ketiga, selama ini kita juga sudah bersuara, tapi banyak juga yang tersusupi, sehingga tidak fokus, tidak seperti hari ini. Ada yang sibuk untuk kembali ke Undang-Undang Dasar, ada yang bilang, oh ini kita lagi bagus, kita cuma gerakan moral, jangan menggugat-gugat, dan macam-macam alasan. Nah, sekarang saya kira sudah waktunya untuk kita bersatu, supaya Joko Widodo itu tidak sempat mencapai tanggal 20 Oktober. Supaya Joko Widodo segera dilengsarkan kalau bisa minggu depan. Karena itu pula saya mengajak kita semua untuk berkumpul bersatu, menggugat berbagai hal, termasuk menggugat kebohongan Jokowi, menggugat Jokowi melakukan atau berada atau bertanggung jawab terhadap serangan preman di Hotel Grand Kemang minggu lalu, menggugat tentang kasus atau masalah Buku Fafa, menggugat tentang PSN bagi oligarki yang sudah disinggung oleh Pak Said Didu tadi, termasuk juga supaya kita bersama-sama menggugat ke MPR agar Gibran tidak pernah dilantik menjadi presiden. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang tanda tangan, kasih nama ya. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir contoh lagi korban kezaliman rezim Jokowi. Pertama adalah Ruslan Buton, dan yang kedua adalah Buniyani. Buniyani dihukum gara-gara seseorang terkait Basuki Cahayapurnama soal Al-Maidah. Kemudian Ruslan Buton ketika menyampaikan opininya terhadap Presiden Jokowi. Silakan Bang Ruslan Buton tampil ke depan
dan kemudian nanti Bang Buniani. Hidup Ruslan Buton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mulyono selama kurun waktu 10 tahun menduduki kursi singgasana, membawa Republik ini di ambang kehancuran, di ambang kebangkrutan, dan ini tidak bisa kita biarkan. Dalam sisa waktu yang hanya tinggal 19 hari. Kau, bajingan. Siapa yang paling biara di Republik ini? Siapa yang paling mengkhianati di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau sholat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosa. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau siap-siap. Ya, silakan tanda tangan. Agak menyesal saya memanggil Ruslan Buton ke panggung. Kau. Silakan. Buniani adalah korban pertama rezim Jokowi. Tepuk tangan buat Buniani. Gara-gara surat Al-Maidah. Silakan. Terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak, Ibu semua, kawan-kawan, semua yang masuk penjara di zaman Mulyono, tidak ada satupun yang bersalah. Setuju? Mulai dari Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Bang Ruslan Buton, saya Buniani, semua tidak ada yang pernah bersalah, tapi kita adalah korban kriminalisasi. Tidak ada yang bersalah. Kita akan penjarakan Jokowi. Setuju? Kita akan penjarakan Jokowi. Setuju? Kita gantung Jokowi. Setuju? Ini manusia berdebat, luar biasa biadab, tidak mempunyai etika. Tidak ada yang punya etika Jokowi. Setuju? Saya marah belum pernah berani berdemo dari dulu oleh karena saya menahan diri. Sekarang saya diberikan tempat oleh Bang Refli. Allahu Akbar. Saya pertama kali adalah korban dari Mulyono yang jahanam biadab luar biasa. Kalau Bapak Ibu, saya bisa sekarang bercerita tentang kasus hukum saya, tetapi karena tempatnya bukan di sini,
Saya tidak akan bercerita. Yang jelas bahwa kita semua adalah korban kriminalisasi Jokowi. Biadab Jokowi. Kita menjarahkan gantung Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanda tangan Bang Buniani, menyesal juga saya. Bang Buniani. Saya tanya apakah di sini ada yang dari BEM? Badan Eksekutif Mahasiswa. Bukan badan engkau makmak. Ada dari BEM enggak? Kalau ada dari BEM silakan ya. Untuk wakil generasi muda, karena generasi muda lah pemilik bangsa ini ke depan. Kalau yang orasi tadi kan masa lalu semua sesungguhnya. Kita cari yang masa depan. Mana BEM-nya? Itu makmak itu bukan. Tapi nggak apa-apa. Selain mahasiswa, ada nggak wakil makmak yang mau bicara? Mana? Hah? Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Nama ARM bang. ARM. Oh, oke, maju depan. Jadi wakil makmak ya. Nanti panitia silakan membuat sejumlah kesimpulan atau rekomendasi dan mungkin nanti kita bacakan bersama-sama. Juga nanti kita akan geruduk lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima dari Makassar. Iya. Jadi kita semua elemen masyarakat merasakan dampak dari kelakuan Mulyono ini. Tidak. Mulai dari anak-anak yang dikomunikasi alat kontrasepsi, iya kan? Semua generasi kena. Mama-mama kena, anak-anak kena, bapak-bapak kena, semua kena. Jadi Jokowi yang otaknya sungsang itu, iya, dia otak normal, otaknya otak sungsang. Jadi kalau ada ibu hamil, yang kehamilannya itu sungsang harus dioperasi. Jokowi otaknya sungsang, harus dioperasi. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap kelakuan-kelakuannya selama ini. Tidak bisa tidak. Jadi kita jangan hanya berteori saja, kita harus praktekkan, kita harus tuntut dia. Jokowi dan keturunannya tidak ada satupun. Kita capek cari apa kelebihan Jokowi, tidak ada. Kerusakan terus yang dia buat. Tidak ada, semua kerusakan. Heran saya ada manusia seperti ini. Anjing saja masih bisa berterima kasih, masih bisa ada rasanya. Jokowi tidak ada rasanya lagi. Sudah luar biasa. 10 tahun dia memimpin, tetapi ratusan tahun nanti yang kita akan rasakan. Anak cucu kita nanti yang akan merasakan. Makanya tidak pikir dia juga punya cucu. Siapa namanya Ekas itu? Kades. Siapa? Dia juga punya cucu. Apa dia tidak pikir? Kalau dia tidak memikirkan rakyat Indonesia, coba dia pikirkan cucunya sendiri. Bisa nggak? Tapi dasar Jokowi memang tidak punya perasaan. Jadi memang harus kita masukkan ke penjara. Ngapain mau dikasih pensiunan? Tuh masuk ke PDO. Kalau perlu hukum mati, hukum gantung saja si Jokowi itu. Itu pun belum berbanding lurus dengan perbuatan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Semoga kita kedepannya mendapatkan keadilan di negeri ini. Terima kasih di negeri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, ya. Waktu sudah pukul 3:30. Ada waktu kita untuk beramal-amal nantinya, tetapi Sohibul Baik akan menutup acara ya. Kalau dan yang belum tanda tangan silakan tanda tangan. Dan tadi dari Makassar ya, memang susah ditangkap kawan, tidak ditangkap kewajiban. Lebih baik tangkap ayam. Ya, saya berikan panggung mic kepada dua yang cantik ini, Latifina dan Bulan Sarimuntar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pemberitahuan acara kita sampai tanggal jam 4. Saya mengundang para tokoh untuk kita foto bareng. Kemudian buat semua rekan-rekan yang hadir di sini, ingat, undangan terbuka kami sampaikan tanggal 14 Oktober kita akan bikin jauh lebih besar. Setuju? Saya minta semua kawan-kawan yang hadir di sini jadi panitia bersama. Kita cari tempat yang paling besar, kita undang simpul-simpul gerakan perjuangan keadilan. Tanggal 14 Oktober. Kemudian pada tanggal 14 Oktober, tanggal 28 seluruh pribadi dan kelompok yang mendukung gerakan mengadili Jokowi hadir di KPK. Mau nggak? Jadi tanggal 28 kami akan bersama Pak Amin Rais, Pak Narko, seluruh tokoh-tokoh nasional hadir pada pagi hari. Nanti kita tentukan jam 10 untuk meminta Jokowi diadili. Tanggal 28 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, semua yang hadir di sini adalah inisiator, adalah panitia, adalah penyelenggara acara. Maka pada tanggal 14 Oktober seluruh yang hadir adalah panitia, inisiator acara untuk menunjukkan kalau saya sebut Jokowi, Anda teriak adili. Jokowi! 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 Para hadirin yang kami hormati, sebelum ditutup acara ini kita akan mempersilakan para tokoh untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Kami persilakan kepada para tokoh untuk maju ke depan. Kami persilahkan kepada para tokoh untuk maju ke depan. Kami akan melakukan sesi foto bersama. Jadi, Atin ya, Atin. Yo. Kepada di depan hanya para tokoh.
buat ngedek anak-anak.